Halo Sobat Inspirasi, pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak tanpa bias rutinitas dan membayangkan dengan sungguh-sungguh mengapa umat Islam menganggap Al-Quran adalah mukjizat terbesar sepanjang masa? Apa sebenarnya yang membuat kitab ini berbeda? Tidak hanya umat Muslim, tapi jutaan orang di seluruh dunia kagum bahkan tanpa memahami keseluruhan isinya. Apakah mungkin ada sesuatu yang lain? Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan ucapan, namun tetap berhasil menyentuh hati manusia dari segala penjuru dunia. Mari, sambil membayangkan, kita berdiri di bawah hamparan langit malam yang dipenuhi bintang. Kesunyian yang begitu dalam seolah mengundang tanya. Bagaimana mungkin Al-Quran, kitab yang diturunkan pada abad ke-7 di tengah gurun yang tandus Arab, bisa berisi ayat-ayat yang ternyata begitu sesuai dengan pengetahuan sains modern? Tidak mengherankan jika sebagian orang mempertanyakan, apakah ini semua kebetulan? Sebuah kitab dari ribuan tahun silam yang diturunkan pada masa itu, yang tanpa teknologi, tanpa teleskop, dan tanpa laboratorium, mengandung pengetahuan yang hanya bisa dipahami manusia berabad-abad kemudian, yaitu hari ini. Al-Quran bukan sekadar lembaran berisi kata-kata indah, melainkan lautan hikmah yang kedalamannya belum terjamah hingga hari ini. Bukankah ini sesuatu hal yang seharusnya menggugah kita untuk berpikir lebih jauh? Tidakkah ini membuat kita berpikir, bagaimana mungkin setelah 1400 tahun masih tak ada yang mampu menjawab tantangan ini dengan sesuatu hal yang bisa menandingi kekuatan, kedalaman, dan pengaruhnya Al-Quran? Jika ini bukan bukti yang nyata dan absolut, lalu apalagi yang kita butuhkan untuk mau percaya? Dalam surah Al-Baqarah ayat 23-24, ada sebuah tantangan dari Allah yang belum pernah disampaikan dengan tegas oleh siapapun dalam sejarah. Di situ menjelaskan, Allah secara langsung dan terbuka mengundang siapapun yang ragu akan kebenaran Al-Quran untuk mencoba dan menciptakan satu surah saja yang sepadan dengan ayat-ayatnya. Mari bersama kita simak. Ini bukan sekadar perbandingan sastra biasa. Ini adalah tantangan bagi siapapun mereka dapat menyaingi firman Tuhan. Dalam ayat di situ tertulis, "Dan jika kamu berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, buatkanlah satu surat yang lainnya." Bayangkan saja, di tengah peradaban Arab yang saat itu bahkan tak dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, muncul sebuah kitab suci yang dengan berani mengungkapkan rahasia alam semesta, kedalaman lautan, hingga detail kehidupan manusia yang tak bisa dijangkau pikiran di masa itu. Tanpa alat ilmiah, tanpa teknologi canggih, Al-Quran muncul dengan fakta yang menantang pemikiran siapapun yang mendengarnya. Seolah memberi pernyataan tegas pada dunia bahwa ini bukan sekadar kumpulan kata. Bagaimana mungkin masyarakat tanpa akses sains dan teknologi bisa menjelaskan fenomena yang baru terungkap berabad-abad kemudian? Inilah mukjizat yang menepis keraguan dan sanggup mengokohkan keajaiban Al-Quran seperti sekarang ini. Lebih hebatnya lagi, Al-Quran yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu dengan berani dan telak mengungkap proses rumit perkembangan janin dalam rahim. Teks kuno ini yang saat itu muncul di tengah masyarakat yang bahkan belum mengenal mikroskop, mengandung detail yang baru dapat dibuktikan oleh ilmu kedokteran canggih saat ini. Bahkan para ilmuwan yang bukan dari kalangan muslim pun, yang tadinya skeptis, akhirnya mengakui keajaiban yang terkandung dalam Al-Quran. Pada tahun 1982,
seorang profesor ternama dari Prancis, Maurice Bucaille, yang awalnya hanya ingin meneliti tanpa ikatan agama, mendalami ayat-ayat Al-Quran. Sungguh luar biasa, ia sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Fakta-fakta ilmiah yang terkandung di dalamnya berada jauh di luar jangkauan manusia abad ke-7. Terdapat pengetahuan tentang embriologi, asal-usul kehidupan, hingga penciptaan semesta seolah telah tercatat dengan rinci di dalam Al-Quran. Di luar aspek pengetahuan yang memukau, tata bahasa Al-Quran juga mengandung daya tarik tersendiri, keindahan dan makna yang bahkan membuat ahli sastra Arab tak berdaya. Walaupun mereka menguasai bahasa Arab, para sastrawan ini tak dapat menandingi atau bahkan mendekati keanggunan serta kedalaman isi Al-Quran. Sebuah karya yang dinilai mustahil diciptakan oleh manusia manapun. Al-Quran bukan sekadar karya sastra atau sekumpulan kalimat. Lebih dari itu, ia adalah sumber ketenangan yang nyata yang melampaui batas-batas psikologi modern saat ini. Hanya dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, seseorang dapat merasakan kedamaian mendalam yang sulit dijelaskan. Seolah-olah waktu berhenti, masalah memudar, dan hati menjadi lapang. Al-Quran, kitab yang seringkali dipinggirkan di tengah derasnya arus modernitas, sebenarnya memberi solusi yang nyata dan abadi untuk kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi cobaan hidup, mengapa kita justru sering mencari jawaban pada sumber yang fana, sementara ada pedoman yang hakiki, yakni ada pada Al-Quran yang semestinya menjadi dasar fondasi bagi hidup kita. Jika kita terus-menerus mengabaikan hal ini, lalu apa yang sebenarnya kita cari dalam kehidupan yang singkat ini? Namun ironisnya, di tengah kebangkitan ilmu pengetahuan dan akses informasi yang begitu mudah saat ini, banyak dari kita yang masih beranggapan bahwa mukjizat Al-Quran hanyalah bacaan biasa. Kita mungkin membaca halaman-halamannya setiap hari. Tetapi apakah kita benar-benar tahu kedalaman maknanya? Kenapa kita hanya terjebak dalam rutinitas membaca tanpa menyelami pesannya yang begitu dalam? Pernahkah terlintas di benak kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai kompas hidup kita, bukan sekadar kitab yang dipajang di rak rumah? Allah berfirman dalam Al-Baqarah, "Jika kamu meragukan apa yang kami turunkan," di sini Allah tidak sekadar mengajukan tantangan, tetapi juga mengingatkan kita tentang keberanian untuk mempertanyakan dan menggali lebih dalam. Ini adalah seruan untuk tidak hanya menerima, tetapi juga untuk mencari tahu dan memahami. Mukjizat Al-Quran bukan hanya sekadar teks yang diturunkan. Ia adalah cahaya yang memandu kita dalam hidup, memberikan bimbingan dalam setiap langkah yang kita ambil, bahkan saat jalan kita di dunia terasa penuh kebingungan. Apakah Anda mau berani menghadapi tantangan ini dan menjadikan Al-Quran sebagai penuntun hidup? Atau kita akan tetap dalam bayang-bayang keraguan sampai akhir hayat? Bersama-sama saatnya kita belajar untuk memanfaatkan Al-Quran sebagai kompas moral dan pedoman hidup sehari-hari kita. Mari kita tinggalkan skeptisisme diri kita dan benar-benar membuka hati dan pikiran kita terhadap keajaiban yang terkandung dalam kitab suci ini. Dukung kami dengan cara like, subscribe, dan membagikan video ini agar lebih banyak orang mendapatkan akses dan memahami mukjizat yang Al-Quran tawarkan. Kita semua berhak untuk menyaksikan kebenaran ayat-ayatnya. Salam penuh keberkahan untuk kita semua, dan terima kasih sudah menonton sampai habis.